Hai guys, kembali lagi bersama gua Reza Putra Pratama di CCTV Malam. Seperti biasa di video kali ini gua akan menceritakan pengalaman horor untuk menemani malam kalian guys. Dan cerita kali ini berasal dari seseorang yang menceritakan pengalamannya diganggu sosok tak kasat mata saat di rumahnya. Jadi seperti apa ceritanya? Alangkah baiknya sebelum kita mulai ceritanya, kalian subscribe dulu ke channel ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan setiap gua upload video terbaru. Jangan lupa juga like, komen, dan share agar gua semakin bersemangat lagi ke depannya. Dan ya, matikan lampunya, siapin kopi dan cemilannya. Kalau sudah, mari kita mulai ke ceritanya. Cerita ini dimulai pada tahun 2019, di mana tengah malam bangun pada pukul 003 dini hari untuk buang air besar. Dan selang 3 menit tiba-tiba ada suara orang buka pintu. Dari belakang itu persis mirip banget sama suara pintu yang biasa gua buka. Mulai dari suara gagang pintu dan gesekan antara bawah pintu dan lantai itu persis banget suaranya. Gua cuma bisa diem dan nungguin orang atau sosok itu bersuara, ataukah itu om gua atau orang lain. Sosok yang membuka pintu ini jalan menuju pintu kamar mandi gua. Mulai dari suara yang jauh sampai mendekat pintu kamar mandi. Di sini gua ngiranya ini orang maling atau orang jahat yang ingin gasak harta gue. Dan kebetulan di kamar mandi gua itu ada gunting. Jadi gua kayak refleks ambil gunting untuk menyerang orang ini. Dan setelah suara langkah kaki berhenti di pintu kamar mandi, orang ini diem. Suaranya akan hilang di depan pintu kamar mandi gua. Spontan langsung gua buka pintu dan alhasil tidak ada siapa-siapa. Gua langsung diem seketika seakan ada sosok yang memperhatikan gua di sini. Cerita kedua masih sama di rumah gua. Di sini gua tidur di waktu asar sekitar jam 4 dan ngerasa di tengah tidur gua ada yang naik di atas kasur gua. Kasur gua ini spring bed gitu. Jadi kalau ada orang bergerak atau naik kasur otomatis guanya gerak juga, dan ngerasa ketika gua lihat untuk siapa yang naik ke kasur ternyata kosong dan gak ada orang sama sekali. Terdiam selama beberapa menit, gua ngeliat ada sosok bayangan hitam tinggi lewat depan mata gua seakan gua diajak untuk ikutin dia, dan akhirnya gua tidur lagi. Karena masih ngantuk juga kan, ada tiba-tiba gua terbangun dari ketindihan gua. Kelar dari kamar untuk melihat orang-orang tapi kosong, sepi, nggak ada orang. Gua balik lagi ke kamar. Ternyata gua lagi lihat gua sendiri di dalam kamar lagi. Singkat waktu gua tidur di pukul jam 01.00. Dan sebelum tidur seperti biasa baca doa dan iseng ngomong ke isi kamar. Kalau emang ingin interaksi atau nunjukin silahkan datang di alam mimpi saya. Kita akan bertemu di alam yang berbeda di mana kita bisa bertemu. Di sini gue emang suka sama hal yang berbau mistis. Nah, pas baru merem sebentar gue kayak langsung jelek, ngerasa kalau gue udah ada di beda alam. Dan di depan gua udah ada mbak-mbak Kunti untuk nuntun gua, atau baratnya dia tour guide gua untuk ngelilingin rumah gua. Dan ya, gua diajak keliling rumah untuk ngeliat di sini ada sosok apa aja. Di bagian depan ada Mbak Kunti yang sendiri. Di bagian tengah ada sosok hitam tinggi besar dan ada anak kecil. Dan paling gua takutin adalah sosok yang ada di dekat empang dekat dengan pohon pisang. Di situ ada sosok poci.
serem, gede, mata merah, muka hitam, dan gua nggak berani lihat atau natap sosok itu dengan lama. Dan gua nanya sama Mbak Kunti itu, yang di belakang itu siapa? Apakah dia bos di sini? Dan Mbak Kunti cuma diem aja. Di sini gua langsung paham, dan setelah itu ya udah gua balik lagi ke tubuh. Gua bangun di jam 4 subuh, seakan-akan pas bangun itu ngerasa excited pisan, seru pokoknya, dan sadar bahwa selama ini yang lari-lari di ruangan tengah itu adalah bocil. Oh ya, pas itu Mbak Kun Kun ngomong kalau dia di sini cuma tinggal aja dan nggak ada ganggu satu sama lain. Oke guys, jadi sampai sini dulu video kali ini. Dan buat kalian yang punya cerita pengalaman horor yang bisa diceritakan, kalian bisa share cerita kalian melalui IG @rputra45. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini. Semoga tidur nyenyak dan ya, bye bye.